wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimallahu tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah. Kata pertama atas rasa syukur yang Allah berikan kepada kita hari-hari ini, kita nikmati bersama dalam aktivitas kehidupan yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka puncak tertinggi rasa syukur tersebut adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Maka itulah jalan tertinggi seorang hamba atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti mengerjakan apa-apa yang menjadi perintahnya, dan takwa juga berarti meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Maka takwalah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan takwalah yang membedakan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Maka semoga kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, duyuf rahman, tetamu Allah yang hari ini dimuliakannya, kita sudah masuk pada pertengahan bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah. Pada hari ini tanggal 17 Jumadil Awal merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Maka untuk mengangkat komitmen terbaik kita setelah Jumadil Awal ini, kemudian Jumadil Akhir, setelah Jumadil Akhir masuk bulan Rajab, bulan haram, kemudian bulan Sya'ban, dan akhirnya kita kembali pada bulan Ramadan. Maka semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka ada sebuah hal, tema yang akan kita angkat pada hari ini, mengenai bagaimana pentingnya pendidikan untuk menuju Indonesia emas. Kenapa harus bicara tentang pendidikan? Maka pendidikanlah menjadi cikal bakal, tujuan utama. Kalaulah kita bicara 2045, tujuan pemerintah tersebut adalah menjadikan pendidikan Indonesia emas, maka mulai dari sekarang 20 tahun lagi ke depan, maka generasi-generasi kita yang hari ini belajar merupakan calon-calon pemimpin masa depan. Maka dibutuhkan kurikulum pendidikan yang sangat harusnya didapatkan oleh mereka untuk mengambil estafet perjuangan yang akan menuju Indonesia emas melalui pendidikan. Maka dibutuhkan qofadis, dibutuhkan tujuan, dibutuhkan kurikulum pendidikan yang sangat-sangat harus kita konsisten mengajarkannya. Maka tujuan pendidikan sudah jelas, bahwa dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dijelaskan tahun nomor 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Maka ini juga yang menjadi komitmen terbesar kita, bahwa pendidikanlah yang menjadi komitmen terbesar kita untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah, berkarakter. Maka butuhnya calon-calon pemimpin yang akan kita didik dalam kurikulum terbaik sepanjang masa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kurikulum pertama yang seharusnya menjadi komitmen untuk menciptakan generasi emas tersebut, maka kurikulum pertama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurikulum pendidikan yang berbasis tauhid. Maka inilah komitmen kita, bahwa 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mendidik para sahabat di kota Makkah. Beliau adalah guru terbaik sepanjang masa. Beliau adalah pemimpin terbaik, pendidik terbaik, mengajarkan kepada para sahabat, yakni pendidikan tauhid selama 13 tahun. Maka tauhid tak serta-merta terbangun, terbina bagi seseorang peserta didik yang hanya mendapatkan 2 jam dalam 1 minggu pendidikan agama, dan itu pun masuk dalam bab-bab tauhid yang hanya dipertemukan dalam 1 kali dalam 1 semester atau 1 kali dalam 1 tahun saja. Maka ini salah besar.
Haji Ahmad Dahlan memulai komitmen terbaik dengan menghilangkan tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu bukankah mengenai tauhid yang harus dimurnikan? Kemudian mendirikan sekolah, bukankah tauhid yang harus dimurnikan? Maka inilah komitmen terbaik kita untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul memiliki generasi emas 20 tahun yang akan datang. Maka Rasulullah membina 23 tahun lamanya sahabat, 13 tahun di Madinah, di Makkah, dengan artian pendidikannya adalah pendidikan tauhid. Bahkan nasihat terbaik yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, nasihat pertama, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Maka takkan mungkin musibah, azab, ujian yang datang silih berganti di negeri ini, yang katanya negeri ini adalah negeri yang terbesar penduduk muslimnya, tapi Allah timpakan musibah kepada kita. Mungkin bisa saja meyakini iyyaka na'budu, Allah adalah tempat kita menyembah, tapi tidak meyakini wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah adalah tempat kita meminta. Meyakini bahwa ada suatu makhluk tempat kita meminta, meyakini ada suatu tempat, ada suatu benda tempat mencari perlindungan, dan mereka mengatakan mereka seorang muslim. Maka inilah yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita sekarang, bahwa pentinglah mengajarkan pendidikan tauhid, dan pendidikan tauhid tersebut dimulai dari rumah-rumah, dari seorang ayah yang memberikan nasihat terbaik seperti Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Maka tauhid adalah komitmen terbaik kita untuk menciptakan generasi emas yang katanya 2045 ini. Setelah tauhid kita ajarkan, maka kurikulum kedua yang seharusnya menjadi komitmen dalam pendidikan menuju Indonesia emas adalah pendidikan yang berbasiskan akhlak atau karakter. Maka karakter siapa? Akhlak siapa yang harus kita tiru? Maka innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tentu saja akhlak terbaik yang harusnya kita tiru adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tauhid sudah menjadi pondasi kokoh bagi generasi-generasi saat ini, maka bagi kita sebagai seorang pendidik, akhlak terbaiklah yang menjadi cerminan pengajaran kepada mereka-mereka sebagai peserta didik. Maka cerminan terbaik untuk mendapatkan akhlak terbaik adalah cerminan dari Rasulullah. Kemudian seorang guru, seorang pendidiklah yang menjadi cerminan untuk peserta didiknya, untuk anak muridnya. Maka komitmen terbesar bagaimana seorang ayah bisa memberikan akhlakul karimah, akhlak terbaik buat anak-anaknya. Di rumah memberikan cerminan dan contoh terbaik tentang nasihat-nasihat kebaikan, tentang tata cara kebaikan yang tentu saja selalu bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak terbaik dilahirkan dari rumah-rumah. Lembaga pendidikan hanyalah tempat fasilitas mereka mendapatkan pendidikan, namun yang terpenting adalah rumah adalah sekolah terbaik buat anak-anak kita untuk menjadikan mereka generasi emas yang akan datang. Maka al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ayah itu seorang kepala sekolah yang memberikan cerminan terbaik buat peserta didiknya, seorang kepada istri, kepada seorang anak. Maka akhlak terbaik siapa yang harus diajarkan? Maka seorang ayah lah yang menjadikan cerminan terbaik. Bagaimana memberikan cerminan terbaik kepada para peserta didiknya di rumah? Tidak memberikan 100% tanggung jawab kepada sekolah-sekolah. Sekolah hanyalah sebagai tempat fasilitas saja. Sekolah bukan bengkel mobil yang kita punya duit kemudian kita akan menyekolahkan, tak peduli mereka mau sukses atau tidak, yang penting kita bayar. Bukan itu tujuan dari sekolah itu sendiri. Maka belajarlah bahwa rumah adalah tempat pendidikan terbaik. Sebagaimana pendidikan pertama yang diajarkan oleh Rasulullah dari rumah seorang anak muda, Arqam bin Abil Arqam, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka tempat rumah tersebutlah
yang akhirnya menjelma menjadi murid-murid terbaik sepanjang masa, para sahabat terdidik dari rumah Arqam bin Abil Arqam, dari guru terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, rumah adalah tempat terbaik untuk mencerminkan akhlak terbaik. Bagaimana seorang anak bisa meniru orang tuanya, seorang ayah bisa memberikan contoh teladan buat anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, barulah kurikulum terakhir yang seharusnya menjadi kurikulum kunci dalam pendidikan Indonesia emas ini adalah kurikulum ibadah. Ketika tauhid sudah kuat, akhlak sudah moral sudah pas, barulah ajarlahkan kepada mereka ibadah. Maka ibadah akan hadir dengan keikhlasan mereka, tanpa lagi paksaan kepada kedua orang tuanya, tak lagi paksaan kepada guru-guru mereka. Maka Allah pun berikan kepada mereka, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah itu hanya perintahkan kepada kita seorang hamba beribadah kepadanya mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas memurnikan agama, hunafa, dengan istiqomah. Maka mereka akan menjadikan ibadah sebuah keikhlasan bagi mereka, tak lagi menjadi paksaan bagi mereka. Maka ketika telah mereka lihat ayah-ayah mereka hadir ketika berjamaah di masjid, maka mereka dengan mudah, dengan ikhlas, bahwa contoh terbaik adalah ayah-ayah mereka. Mereka pun hadir dalam saf belakang mengikuti contoh terbaik mereka, seorang ayah terbaik. Maka mereka dengan ikhlas beribadah tanpa paksaan. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan anak yang soleh, namun kita tak pernah nampak diri kita menjadi suri toladan, contoh bagi anak kita. Kita paksa anak-anak kita ke masjid, tapi kita sendiri tak pernah masuk ke masjid. Maka tak ada lagi keikhlasan dalam aktivitas ibadah yang mereka lakukan. Maka hanya ada keterpaksaan ketika mereka melaksanakan ibadah, karena tidak disupport dari tauhid yang kuat dalam rumah-rumah mereka, tak disupport dengan akhlak yang baik dari ayah-ayah mereka, dan keikhlasan dalam ibadah itu hanyalah sebuah omong kosong. Namun ketika tauhid mereka sudah kuat, maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Nasihul Ulwan menyampaikan bahwa pendidikan yang terbaik itu dimulai dalam tauhid 0 sampai 7 tahun. Ajarkan nasihat-nasihat tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian ajarkan kepada mereka berakhlakul karimah. Dari bagaimana? Dari bentuk perilaku kita. Kemudian ibadah adalah sebuah keniscayaan bagi mereka. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, janji Indonesia emas 2045 yang akan melahirkan generasi-generasi emas 20 tahun yang akan datang, ini merupakan sebuah keniscayaan. Sebagaimana Rasulullah pulang kampung pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya apa? Artinya setelah 20 tahun berdakwah, mereka pulang kampung Rasulullah dalam Fathul Makkah. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah, 20 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Maka 20 tahun dari sekarang 2025, maka kita akan melahirkan generasi emas 2045. Maka demi Allah, itulah Fathul Makkah kita di negeri ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallahal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uighur wa fi kulli makan, wa khususan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.